Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Guspiana. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam Jabatan Angkatan 4 tahun 2021, LPTK Universitas Negeri Surabaya. Nomor UKG saya 2015199059. NIM saya 2100113921097003. Siap melakukan uji kinerja praktik pembelajaran materi adiktif dan psikotropika kelas 8. Moda daring. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak kelas 8F. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semuanya hari ini? Sehat semua ya? Sehat semua? Ya. Ibu ingin cek suara sama cek sinyalnya dulu. Suara Ibu terdengar jelas? Terdengar. Ya. Gambar Ibu ada di kamera kalian ada? Gambar Ibu? Jelas? Ada, Bu. Jelas. Ya, jelas. Ini tampak semua ya. Perjanjian pembelajaran kita, ingat ya, satu, ya, kamera harus di-on-kan. Yang kedua, apabila tidak berbicara, suaranya, audionya di-mute-kan. Apabila tidak berbicara, audionya di-mute-kan. Di-mute-kan, sudah? Apabila tidak berbicara, audio di-mute-kan. Emang dikabung? Ya, jika sudah mau berbicara baru di-unmute-kan, ya, paham? Paham, ya. Tidak bosan-bosannya juga, Ibu selalu mengingatkan kalian tentang protokol kesehatan, ya. Minimal 3M, ya, itu kalian pasti sudah mematuhinya, ya. Dan sangat senang sekali kita hari ini bisa bertemu kembali di pembelajaran daring kita hari ini, ya. Tetap semangat, ceria, dan bahagia untuk meningkatkan imunitas kita, ya. Sebelum kita mulai pembelajaran daring kita, seperti biasa, kita berdoa dulu. Coba Andika Abung, mana Andika Abung untuk menyiapkan temannya berdoa. Ya, terima kasih Andika Abung. Ibu ingin mengabsen. Siapa yang tidak masuk hari ini? Nadia Marta, sekretaris? Wahyudi, kenapa? Kenapa dia tidak masuk? Sakit. Ya, coba kalau sakit ya mungkin karena kelelahan ya. Jadi kalian kalau ada teman yang sakit, coba ditengok atau ditanya sedang apa sakit apa ya. Gitu ya. Ya. Itu ingin mengkondisikan kalian. Kita akan masuk ke pembelajaran kita yang baru. Ibu ingin memberitahu tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi yang pertama melalui kajian literasi, ya, itu udah Ibu kirimkan situsnya via WA. Kalian dapat mengidentifikasi kandungan senyawa kimia zat adiktif rokok. Yang kedua, melalui penyelidikan, kalian dapat menganalisis dampak negatif dari zat adiktif rokok terhadap kesehatan dengan benar. Yang ketiga, melalui penyelidikan wawancara, siswa dapat menemukan solusi upaya pencegahan diri terhadap bahaya zat adiktif rokok dengan benar. Yang keempat, melalui hasil penyelidikan, siswa dapat membuat poster tentang upaya pencegahan diri terhadap bahaya zat adiktif rokok dengan tepat. Itu ya yang nanti kalian akan capai ya. Nah, dari orientasi masalah tadi ya, yang ada di sekolahan kita tadi ini ya, bahwa kalian tadi sudah mengetahui bahwa kasusnya Ibu dapatkan dari guru bimbingan konseling. Ada teman kalian yang merokok di kamar mandi sekolah ketika jam pelajaran dimulai. Ini Ibu dapat infonya dari guru BK. Sedangkan kalian ketahui bahwa dampak dari merokok itu sangat berbahaya sekali, apalagi bagi siswa, bagi anak-anak. Nah, dari data kasus ini kalian sudah menemukan apa-apa yang ingin kalian ketahui tadi ya. Sudah Ibu tuliskan tadi. Nah, yang terakhir tadi upaya pencegahan diri kalian dari bahaya merokok. Itu ya. Ini ya. Nah, itu. Ya. Hari ini kita akan masuk ke materi kita, yaitu tentang zat aditif. Ya, apakah kalian pernah mendengar tentang zat aditif? Pernah? Pernah ya. Coba. Siapa yang tahu zat aditif dibagi menjadi berapa macam? Ya, coba, siapa yang tahu? Ya, merah sifat. Zat aditif dibagi menjadi berapa macam?
Coba kan tahu. Jadi ada dua ya, zat aditif bukan narkotika dan psikotropika, dan zat aditif narkotika dan psikotropika. Yang hari ini yang kita bahas tentang zat aditif bukan narkotika dan psikotropika. Ya, zat aditif narkotika dan psikotropika contohnya, contohnya dalam kehidupan sehari ya. Contohnya apa? Ya, dengan kamu. Apa kemarin? Kopi, teh, ya Rizka, Celia. Kopi, coklat. Terus apa lagi? Kopi, coklat, teh. Ada apa lagi? Ada tembakau ya. Ada apa? Tembakau juga ya. Iya, di sana kan ada gambarnya tidak? Coba lihat ya. Ya di sana ada gambar kopi, teh, tembakau, kemudian ada buah kola ya. Ini merupakan zat aditif yang biasa dijumpai di kehidupan sehari-hari ya kan. Nah, kalau yang di bagian tembakau ini biasa dimanfaatkan di dalam rokok ya. Yang biasa dipakai oleh orang-orang untuk merokok. Kemudian ada juga kopi, teh, kakao ya, yang biasa digunakan juga oleh orang-orang untuk minuman ya, minuman teh, kopi seperti biasa ya. Nah, itu. Nah, kita yang akan bahas itu adalah masalah tentang rokok. Kalian tahu isi di dalam rokok itu adalah tembakau, ya kan? Di dalam tembakau itu, apabila kita hidupkan dan kita hisap, akan menimbulkan kecanduan. Adanya karena apa? Karena adanya nikotin di dalam tembakau. Apalagi jika rokok ini dipakai oleh anak-anak. Kenapa? Karena di dalam rokok ini ada efek dopamin, ya, efek yang menyebabkan kecanduan. Di dalam tembakau itu terdapat suatu hormon yang mirip dengan hormon asetilkolin, sehingga menimbulkan rasa ingin merokok. Itu yang terdapat di dalam tembakau. Adanya hormon yang sifatnya sama seperti hormon asetilkolin yang menyebabkan hormon dopamin, hormon kecanduan kita ingin merokok terus ya. Itu. Sedangkan apa sih efek sampingnya dari merokok? Nah, itu yang nanti akan kalian bahas ya nanti. Nah, di dalam permasalahan kita dalam sekolahan kita ya. Tadi ada teman kalian ya, ini ada ibu dapatkan kasus dari ibu kesiswaan atau ibu BK bimbingan konseling, di mana ada data kawan kalian ada yang merokok ketika jam pelajaran. Dia izin ke kamar kecil, ternyata dia merokok di kamar kecil. Nah, ketangkap oleh ibu BK-nya. Nah, sedangkan kalian tahu ya kalau bahaya dari rokok itu tadi ini ya dapat menyebabkan batuk ya, batuk-batuk, kemudian ada yang merusak paru-paru. Nah, dari kasus ini kira-kira apa yang ingin kalian ketahui? Ada tidak yang ingin kalian ketahui? Rizka Cecilia, coba yang apa yang ingin Rizka ketahui? Apa saja kandungan zat kimia yang terdapat di dalam rokok? Apakah berbahaya? Apa? Apakah kandungan senyawa kimia Yang terdapat di dalam rokok? Rokok yang menyebabkan berbahaya ya, yang menyebabkan berbahaya, yaitu yang ingin diketahui oleh Rizka. Sekarang yang lain, ada yang lain? Siva, ya Nela Siva. Apa Nela? Adakah pengaruh buruknya? Adakah Pengaruh buruknya? pengaruh buruk? Ya. Ya. Apa? Ya, pengaruh Pengaruh buruknya dari apa? dari Ya, nikotin. Terus apa lagi? Nikotin tersebut ya? dari zat nikotin tersebut. Dari zat nikotin tersebut ya? Hanya nikotin saja? Jadi ini yang kalian ingin ketahui ya, nanti bisa kalian tanyakan ke narasumbernya masing-masing. Nah, yang terakhir, upaya yang dapat kami lakukan, nanti bisa juga kalian tanyakan ke narasumbernya ya. Kemudian nanti kalian akan buatkan seperti poster ya. Seperti itu, Ibu ingin untuk itu Ibu akan membuat kelompok kalian ya, kelompok kalian. Ini kelompok yang pertama. Kelompok yang pertama ada Putri Fajria, Rizka Cecilia, Nadia Margarita, Naila Febri Azahra. Kelompok 2 M Ambung, Naila Siva, Nur Servita, Nadia Ramadhani. Ya, LKPD-nya, lembar kerjanya sudah Ibu sharekan di ini ya.
di WA. Ibu akan share di sini kembali ya. Bisa kalian buka-buka juga nanti di WA. Sudah di-download? Sudah? Nah, lagi ini ya. Ini LKPD-nya, kalian baca ya. Kalian baca ini. Tulis nama kelompoknya ya. Ada tujuan pembelajarannya tadi yang sudah Ibu sampaikan. Kemudian orientasi masalahnya tadi upaya pencegahan diri kalian dari bahaya merokok, kalian isi. Kemudian ada hipotesisnya, sementara dari jawaban kalian sebelum narasumbernya nanti. Kemudian penyelidikan. Nanti di setiap kelompok 1 dan kelompok 2 melakukan percobaan uji coba mengenai bahaya dari asap rokok ya. Di situ ada alat-alat dan bahannya, 1 botol aqua, kemudian kapas, batang rokok, korek api ya itu. Dan cara kerjanya juga sudah ada di LKPD, silakan dibaca. Nah, setelah kalian melakukan percobaan, kalian lakukan wawancara kepada korban, nanti kalian akan lakukan di dalam rumit. Kemudian setelah itu nanti wawancara ke pihak kesehatan dan guru. Selanjutnya, kalian akan melakukan kajian literasi digital yang telah Ibu kirim ya tadi situsnya, untuk mencari kandungan senyawa kimia yang terdapat di dalam rokok. Yang mengapa rokok dikatakan berbahaya, kandungan senyawa kimia apa saja di dalamnya. Nah, setelah itu, kalian akan setelah melakukan hasil wawancara, kalian akan menemukan solusinya. Solusinya yang kalian akan buat dalam bentuk poster singkat ya, poster singkat yang kalian buat dengan menggunakan aplikasi Canva dan di-share di media sosial ya. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak? Bisa kalian nanti dilihat di ini ya, di WA-nya. Kemudian ada penilaian yang akan Ibu ambil, sebagai hasil kerja kalian. Ya, di sana ada tiga penilaian. Yang pertama adalah penilaian sikap. Ya, penilaian sikap. Ya, penilaian sikap, kemudian penilaian keterampilan dan penilaian pengetahuannya ya. Nah, ini Bu sharekan. Sudah tampak belum? Itu ya. Jadi untuk penilaian sikap itu yang Ibu nilai dari keaktifan kalian. Nanti Ibu akan masuk ke room kalian masing-masing untuk melihat keaktifan kalian di dalam melakukan uji coba ya. Kemudian untuk penilaian pengetahuan itu nanti Ibu nilai dari pengerjaan LKPD-nya ya. Ibu akan koreksi di LKPD-nya, kemudian ada tes kemampuan akhir ya. Dan selanjutnya untuk penilaian keterampilan itu nanti dilihat dari hasil presentasi kalian ya tentang upaya pencegahan penyalahgunaan zat aditif rokok melalui posternya ya. Ini penilaian sikapnya, penilaian keterampilannya ya. Kemudian penilaian pengetahuannya ya di LKPD, mengerjakan LKPD-nya ya. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada ya? Ya, di sini sebelum masuk ke room kalian masing-masing, di sini sudah ada korbannya yang kalian ingin tanyakan, silakan ya. Ya, untuk kelompok 1, kelompok 2, silakan mengajukan pertanyaan ke korbannya yang kemarin merokok. Ayo, siapa yang ingin bertanya? Kelompok 1, ya Rizka Cecilia, silakan. Pertanyaan pertama, apa yang membuat kamu ingin merokok? Silakan dijawab, Dapat. Terus apakah teman-teman kamu semuanya merokok? Mulai kapan kamu merokok? Sama ya. Ya, silakan untuk yang lain, ada yang lain? Ya, si Nur Sepita, silakan Nur Sepita. Apakah di keluargamu ada yang merokok? Ya. Tidak ada.
terima kasih ya yang bersedia tadi mau ditanya-tanya korbannya. Tadi pertanyaan tadi sudah kalian catat ya, sudah. Selanjutnya untuk yang ingin kalian ketahui lagi dari narasumbernya di sini sudah hadir di sini juga, sudah hadir di sini petugas kesehatan dari Puskesmas ya Ibu Juleha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Juleha yang sudah mau membantu di kegiatan kita hari ini ya dalam pembelajaran dari kita. Di sini ada anak-anak siswa kelas 8S yang ingin bertanya terkait dengan masalah mereka ya. Silakan untuk anak-anak kita mulai saja ya. Ya, Bu. Silakan yang ingin bertanya. Silakan raise hand-nya ya nak ya dan aktifkan kameranya. Ya, Rizka Cecilia silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Adek. Saya Rizky dari kelas 8F kelompok 1. Ingin bertanya, menurut pendapat Ibu, apakah penggunaan zat adiktif kafein, alkohol, dan nikotin dapat berbahaya bagi kesehatan? Oh, baik. Ini langsung dijawab atau ditampung dulu, Bu Nita? Langsung jawab ya? Silakan Langsung dijawab ya? Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua? Alhamdulillah. Ini kelas 8 ya? Ya, Bu. Ya, Bu. Ini nampaknya yang cewek semua ya ikut Zoom nih ya. Cewek cowok cuma berapa orang ini? 1 ya? Dua, Bu. 2. Ya, baik ya. Tadi sudah diperkenalkan sama Bu Nita. Saya dari tenaga kesehatan, dari Dinas Kesehatan gitu ya. Sengaja diundang sama Bu Nita untuk menjadi narasumber di dalam Zoom ini. Terima kasih atas kesempatannya. Terkait pertanyaan Adek Rikas tadi ya, Rikas. Apakah zat nikotin, kafein, dan alkohol yang ada dalam rokok itu berbahaya untuk tubuh manusia? Gitu. Mungkin adik-adik juga sudah banyak itu mendapatkan informasi tentang rokok itu ya, bahwa zat-zat yang ada dalam rokok ini semuanya itu sangat berbahaya untuk tubuh manusia gitu ya, baik itu yang perokok aktif maupun yang non aktif. Perokok aktif ini dimaksud dia memang perokok gitu ya. Perokok aktif ini dimaksud adalah dia memang perokok gitu ya, dan perokok yang non aktif ini dia hanya kebagian ngisap asapnya saja. Namun dua-duanya itu sangat berbahaya apabila asap rokoknya terhisap dan masuk ke dalam tubuh manusia gitu ya. Itu akan sangat berbahaya, banyak yang akan dampak dari zat yang ada dalam rokok ini akan menimbulkan banyak penyakit gitu ya. Itu mungkin cukup, Rizka? Baik, Bu. Terima kasih. Sama-sama. Silakan, mungkin ada yang tanya lagi? Ya silakan nak. Siapa lagi? Ya Nadia Ramadhani silakan. Apa dampak negatif jangka pendek dan jangka panjang dalam merokok bagi kesehatan? Oh, itu. Dampak jangka panjang dan pendek dari akibat zat yang kimia yang ada dalam rokok itu tentu sangat banyak sekali ya adik-adik ya. Jangka pendeknya yang bisa dirasakan langsung oleh si perokok itu terutama pada saluran pernapasan gitu ya. Ini bisa menyebabkan infeksi pada saluran pernapasan ya. Ada yang disebut namanya bronkitis ya, ini infeksi pada bronkus ya, kemudian bahkan bisa menyebabkan penyakit jantung ya. Tuh, kemudian bisa juga terjadi infeksi di saluran pernapasan yang lain ya, seperti tenggorokan, kemudian paru-paru, seperti itu. Itu jangka pendeknya. Kemudian untuk jangka panjangnya, apabila seseorang itu menghisap rokok terus-menerus ya dalam jangka waktu yang panjang, itu bisa menyebabkan kanker ya, terutama kanker paru-paru. Memang efeknya ini akan timbul setelah 20 tahun kemudian ya. Setelah 20 tahun kemudian akan timbul efek dari si perokok ini ya, terutama kanker paru-paru seperti itu. Namun bukan hanya kanker paru-paru saja yang terjadi akibat zat ini, bisa juga menyebar ke kanker organ-organ tubuh yang lain ya. Karena dari akibat zat ini yang telah menumpuk bertahun-tahun dalam tubuh manusia sehingga bisa menyebabkan kanker dalam tubuh, bukan hanya di paru-paru saja, bisa juga menyerang ke organ yang lainnya ya, seperti kanker payudara, bisa juga kanker organ tubuh yang lainnya, Bu. Kemudian bisa juga menyebabkan asma ya, menyebabkan penyakit asma. Masih Oke? Masih ada yang tanyakan lagi, Dak? Tidak ada, Bu. Sudah? Sudah. Sudah jelas semua tentang bayang rokok?
Udah. Udah. Oke. Sudah semua ya anak-anak, tidak ada yang ingin ditanyakan lagi ya. Jadi tentang bahaya rokok tadi kalian sudah ketahui semua. Nah untuk Ibu Juleha ada pesan-pesannya untuk anak-anak kita ini agar mereka bisa lebih baik lagi dalam berteman atau bagaimana pesan-pesannya? Ya, boleh. Eh, Untuk adik-adik, kalian adalah aset bangsa ya. Masa depan bangsa ini ada di tangan kalian. Jadi, mulailah dari diri kalian masing-masing, dimulai dari sekarang, harus menerapkan gaya hidup yang sehat gitu ya. Untuk masa depan bangsa ini gitu ya. Karena masa depan bangsa ini ada di tangan kalian sekarang. Apalah jadinya negara ini jika pemuda-pemudinya sekarang menerapkan gaya yang tidak sehat seperti merokok gitu ya. Bukan hanya penyakit saja yang didapat dari rokok itu, bahkan rokok itu secara ekonomi pun itu sangat merugikan. Berapa biaya yang harus dikeluarkan oleh orang tua kalian ya, yang hanya untuk membeli rokok gitu ya. Tahu rokok itu kan lumayan mahal ya. Mungkin banyak lah yang orang tuanya yang di sini yang masih rokok gitu ya. Bolehlah nanti ke bapaknya dikasih pengertian gitu, sedikit demi sedikit bayar tentang merokok itu. Karena bukan hanya penyakit saja yang didapatkan dari rokok, karena secara ekonomi pun itu akan merugikan karena biayanya cukup besar untuk membeli rokok. Dan ibu pesan pada kalian semua, mumpung kalian masih muda ya, masih remaja, yuk marilah bergaya hidup sehat ya, jauhkan diri dari zat yang berbahaya, rokok dan lainnya seperti minuman seperti itu ya. Tolong buang jauh-jauh dari gaya-gaya hidup seperti itu, karena itu tidak sehat ya. Mungkin hanya itu yang bisa tambahkan kita. Nah, ada semuanya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Nah, selanjutnya sudah ya. Mohon pamit ya kalau sudah selesai. Iya, terima Dan kasih. terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Juleha. Ya. Tadi ya anak-anak semuanya sudah kita dengarkan dari narasumber kita, dari petugas kesehatan. Selanjutnya di sini juga ada Ibu Helen dari guru di SMP 1. Ya, sebagai narasumber juga kalian di sekolah. Ya, silakan kalian bisa bertanya kepada Ibu Helen. Siapa dulu yang ingin bertanya? Ya, Rizka Sailia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diingatkan, dianggap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Sailia dari kelas 4F kelompok 1 ingin bertanya. Menurut pendapat Ibu, apa yang harus kami lakukan agar kami bisa mencegah diri dari bahaya merokok? Agar kalian dapat terhindar dari bahaya merokok, mungkin bisa dengan pergaulan yang mengarahkan positif, menghindari teman-teman yang merokok seperti itu, karena pergaulan sesama teman kalian itu sangat berpengaruh untuk kalian sendiri. Nah, mungkin bisa juga dengan mendekatkan diri kepada yang maha kuasa, karena setiap kita mendekatkan diri sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan hidup bersih. Dan rokok itu adalah suatu kebiasaan buruk yang dibenci oleh Allah karena dapat merusak kesehatan bagi tubuh kita. Apa ya, anu bersepeda? Dan terhadap penyebaran rokok di lingkungan keluarga. Kalau bagi ibu sendiri itu pendapatnya terhadap rokok di lingkungan daerah keluarga. Biasanya kan yang merokok di lingkungan keluarga itu adalah ayah kita. Nah, mungkin kan kalian itu supaya dapat mencegahnya, mungkin dengan mengajak ayahnya ngobrol. Ayah, tadi saya minta belajar di sekolah bahwa rokok ini berbahaya. Nah, mungkin bisa disampaikan kepada ayah secara perlahan-lahan. Nah, kalaupun ini terjadi pada kakak ataupun adik, seluruh anggota keluarga itu harus berperan dengan cara mendekati, memberitahu bahwa apa yang dilakukan itu adalah salah sebelum kebiasaan ini terjadi terus-menerus atau yang disebut dengan kecanduan. Itu saja, Bu. Selanjutnya, itu, Bu. Ya, mungkin sudah cukup ya nak ya untuk pertanyaannya dengan Bu Helen. Kita bisa melanjutkan untuk
ke kegiatan selanjutnya. Terima kasih Bu Helen sudah mau memberikan solusinya di pembelajaran dari kita ini ya. Oke anak-anak semuanya, kita masuk ke room kita masing-masing ya. Kalian bisa keluar dari room besar ini, kemudian masuk ke roomnya masing-masing untuk melakukan percobaannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana untuk kelompok 1? Sudah siap percobaannya, hasil percobaannya? Ya coba lihat. Ya ini ada Naila Sifa. Naila Sifa gimana? Dari bisa ditunjukkan hasilnya? Ya mana coba hasil ininya? Silakan dilihat. Ibu lihat hasilnya. Lihat saja bentuknya bagaimana. Kita lihat. Dilihat oleh teman-temannya. Ya silakan dilihatkan, di-on-kan kameranya dulu, on-kan kameranya dulu. Di-on-kan kameranya. Sudah? Ya kalian bisa lakukan ya nanti di dalam kelompoknya tadi percobaannya. Naila Zara jika sudah di-share-kan nanti ya di grupnya di kelompoknya ini ya. Jika sudah ininya hasilnya sudah jadi apa saja yang terlihat di. Coba Naila Zara ya silakan ditampilkan. Tampilkan. Kemudian LKPD-nya silakan dikerjakan ya. Nanti hasilnya kalian ini ya, kalian presentasikan. Fotonya kalian presentasikan, kemudian refleksi dan kesimpulannya. Seperti biasa ya. Kesimpulannya apa, refleksinya apa. Jadi setiap orang mempresentasikan hasil dari fotonya, kemudian refleksinya dan kesimpulannya. Paham ya? Nanti kita akan kumpulan di grup besar ya. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Ada? Ada ya, ibu kan ke kelompok selanjutnya ya, kelompok 2 ya. Nah, silakan dilanjutkan ininya. Ya, silakan digabung semua lagi untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kalian tadi ya dalam bentuk poster. Silakan kelompok 1 dan kelompok 2. Siapa yang ingin menampilkan pertama kali? Silakan kelompok 1. Tuh, Nadia Marta, silakan dibacakan hasil dari diskusinya. Ya, kelompok 2 silakan ditampilkan untuk kelompok 2 saja. Kelompok 2. Silakan untuk refleksinya ya, seperti biasa refleksi dan kesimpulannya. Yang pertama, hambatan atau kesulitan apa yang Ananda temukan saat melakukan penyelidikan? Ada sedikit kendala dalam proses percobaan bahaya asap rokok, tetapi berhasil diselesaikan tepat waktu. Yang kedua, bagaimana dengan kinerja Ananda masing-masing di dalam kelompok? Semua anggota bekerja dengan baik. Apakah yang menyebabkan terdapat perbedaan solusi dalam penyelidikan? Perbedaan solusi disebabkan dari narasumber yang kami wawancarai. Dan kesimpulan yang kami dapatkan adalah dari pembelajaran. Sudah ya, kesimpulannya sudah. Siapa yang ingin kesimpulannya? Sudah? Kesimpulannya tahu saya minta. Bentar Bu. Kesimpulannya adalah dari pembelajaran kali ini kami dapat lebih tahu tentang bahaya dan apa yang bisa disebabkan bila mengonsumsi zat adiktif tersebut yang rokok. Ya tadi ya dari kelompok 2 sudah. Ya dari kelompok 2 sudah memaparkan ya. Kelompok 1 dan kelompok 2 sudah memaparkan hasil dari kerja kelompoknya, posternya masing-masing dan sudah melakukan refleksi, melakukan kesimpulannya. Semua dari kelompoknya bagus semua ya, hebat semua sudah mau mempresentasikannya ya. Kemudian kesimpulannya tadi sudah dibacakan oleh Nur Sepita ya, apa yang kalian dapat tadi dari pembelajaran hari ini. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan buat kalian? Iya, senang ya, bahagia ya, selalu harus bahagia selalu ya.
tadi ya. Jadi kesimpulannya tadi kalian bisa mengetahui apa saja zat adiktifnya ya kan ya, bahayanya ya kan, itu ya. Kemudian tadi sudah dibacakan juga refleksi. Untuk pelajaran tugas berikutnya, Ibu ingin kalian mempelajari tentang sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah ya. Ibu ingin kalian mempelajari sistem peredaran darah. Ya, itu. Sebelum kita tutup pertemuan kita hari ini, seperti biasa, silakan disiapkan temannya untuk berdoa, namun di Abu. Silakan. Ya, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk anak-anak semuanya ya. Silakan kalian meninggalkan lift ini, ruangan ini dengan menekan tombol merahnya ya.